Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang senantiasa terus diberikan kepada kita sampai detik ini, yang juga merupakan sebuah kenikmatan kita dapat hadir di majelis ilmu setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat kembali melanjutkan kajian membahas kitab Al-Wajiz setelah kurang lebih 1 bulan ya kayaknya libur itu karena berbagai macam uzur, keperluan dan kondisi cuaca yang belum Allah takdirkan bisa memudahkan untuk melanjutkan kajian ini, yang insya Allah malam hari ini Allah mudahkan kita bisa melanjutkan lagi bab kitab Al-Wajiz yang kita masih berada di pembahasan tentang jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, jual beli yang dilarang oleh syariat. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita masuk ke jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik ya. Nah, kita bahas sedikit biar berlanjut pembahasannya. Jadi kita pada pertemuan yang lalu kita membahas jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik kita ya. Jadi menjual sesuatu yang bukan punya kita atau belum punya kita. Maka ini terbagi menjadi 2 ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama muayyan, yang kedua mausuf fi dhimmah. Ya, muayyan itu ketika kita jual ya. Ketika kita jual sesuatu yang barangnya itu belum ada. Padahal kita sudah menjualnya dengan menunjukkan fotonya. Maksudnya begini. Anggap kita menjual apa misalkan? HP lah. Menjual HP second misalkan. Punya banyak HP second merek tertentu. Merek Samsung lah anggap. Samsung S berapa. Dia punya banyak ya. Saat itu dia punya 5 lah mungkin. Kemudian dia foto. 5 itu difoto, 5 ini warnanya beda-beda macam-macam ya. Yang dia foto waktu itu warnanya hijau misalkan. Kemudian ada orang beli, oh saya mau beli Samsungnya ini berapa? Yang hijau ya, saya maunya yang itu pokoknya. Nah, kalau seorang pembeli itu sudah benar-benar menunjuk dan meniatkan sesuatu barang yang barangnya sudah jelas maunya yang itu, maka seorang penjual harus punya barangnya itu. Bukan cuman foto contoh. Ya. Anggap ketemunya langsung. Oh, saya mau yang ini. Ini nih saya suka ini. Saya sudah lihat ini, modelnya bagus, enggak banyak lecet-lecet. Oke. Ternyata pas mau dibeli diambilin yang lain. Bukan yang itu. Oh, kok itu? Iya, ini sama kok. Samsung juga sama, semua kondisinya sama. Ya. Maka ini tidak boleh. Karena pembeli sudah muayyan, sudah menjelaskan pokoknya yang itu. Ya. Maka ini tidak boleh. Dia harus jual yang itu. Ya. Kalau dia nggak punya berarti dia nggak boleh. Ya. Ternyata pembeli sudah, saya mau yang hijau, ternyata oh yang warna hijau habis, ada yang warna
putih ya nggak boleh dia. Kecuali yang kedua, mausuf fi dhimmah yang semisal, ya. Contoh misalkan dia jual barang pakai foto misalkan, jual baju jubah lah, pakai fotonya foto model, ya. Padahal dia belum punya barangnya. Barangnya masih nanti dia belinya setelah ada. Maka ini nggak apa-apa. Karena pembeli yang mau mesen, anggap saya mau jubah putih yang ini. Yang semisal dengan ini. Ini foto doang yang semisal dengan ini. Oh ya nggak apa-apa. Maka itu tidak apa-apa meskipun dia belum punya barangnya. Karena pembelinya itu juga tahu yang dia maksudkan itu yang semisal ini. Bukan yang benar-benar itu. Karena kalau yang benar-benar itu yang difoto, waduh, penjualnya harus nyari model itu pakai baju jubah putih yang mana ya? Bisa jadi mungkin modelnya itu baju jubah yang dipakai modelnya itu sudah dijual ke orang lain. Jadi reseller itu boleh, asalkan dia harus mau fi dhimmah. Dan rata-rata memang seperti itu, ya. Jadi jual ini, oh ya, oke. Meskipun dia belum punya barangnya. Nanti tinggal ngasih uang dulu, oke, dia carikan misalkan. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau belinya itu sudah di depan mata, saya beneran mau ini, berarti harus itu yang dijual. Ya, berarti harus itu yang dijual. Maka kita baca hadisnya, An Hakim bin Hizam qala, qultu ya Rasulullah, ar-rajulu yas'alunil bai'a wa laysa indi, afa ubayyi'uhu? Qala la tabi' ma laysa indak. Hakim bin Hizam mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang mau membeli dari saya, tapi saya nggak punya barangnya. Bolehkah saya tetap jualin ke dia? Maka Rasulullah menjawab, jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu. Jangan jual sesuatu yang bukan kamu punyai. Ya. Kamu nggak punya barang itu, kamu nggak boleh menjualnya. Kecuali, ada beberapa ulama mengecualikan, kalau niatnya nolong. Contoh, teman kita jual tanah berapalah misalkan 100 meter misalkan. Harganya 200 juta. Kita kenal orang yang juga sedang nyari tanah. Ya. Dan kita ternyata sama orang itu lagi ketemu 4 mata ini. Kita tahu teman yang jualan tanahnya itu dari status WA-nya dia. Maka kita jualin ke dia, kamu mau beli tanah enggak? Ya, 200 juta. Oke, boleh. Nah, dia sudah jualin, sudah akad. Padahal si temen ini yang bantu jualin tidak kong kali kong apa-apa ke yang punya. Ya, tidak bilang apa-apa. Dia langsung bilang, ini ada yang mau beli tanahnya. Sesuai yang kamu minta 200 juta. Maka ini boleh. Karena apa? Loh, kok boleh? Kan orang tadi jualin padahal dia bukan punya dia tanahnya. Karena akadnya membantu. Dan dia nggak dapat apa-apa, ya. Dia nggak dapat apa-apa, karena dia belum bilang ke pemilik tanah akan bantu jualin, ya. Tapi dia sudah jualin ke orang lain, ya. Tapi dalam tanda kutip itu harus dibangun di atas ta'awun, nolong saja, ya. Bukan yang dia seolah-olah merasa dia yang punya, ini tidak boleh. Ya. Kalau kita mau ngambil persenan misalkan, ya bilang ke orangnya, saya bantu jualin nanti 1 juta ya misalkan, atau dapat 5 juta ya monggo. Berarti kan itu sudah jadi, kalau kita ngomong maka kita jadi wakilnya, kita sudah resmi jadi wakilnya penjual. Tapi kalau yang orang tadi, dia belum ngomong apa-apa ke yang penjual, pemilik tanah, tapi tidak apa-apa karena itu bentuknya ta'awun, ya. Jualin sesuatu yang dia belum punya, bukan punya dia, tapi dia bukan untuk jual beli, tapi dia membantu. Ya. Maka ini pengecualian kecil saja. Tapi secara umum tidak boleh jual sesuatu yang kita belum punya. Ya. Open PO misalkan, open PO boleh, ya. Masuknya ke mausuf fi dhimmah. Bukan yang benar-benar kita maunya yang sesuai yang difoto itu. Foto kirim ke status WhatsApp, saya mau yang benar-benar yang difoto itu Waduh. Maka jelaskan di bawah pakai open PO, berarti bukan yang itu. Tapi yang semisal itu nanti. Ya.
Kecuali Afwan yang di foto ada. Oh ada, ya sudah. Kalau dia bilang yang di foto ada, masih ada, ya sudah. Saya maunya yang di foto itu, soalnya saya suka yang di foto itu. Maka dia harus berikan yang sesuai yang di foto. Intinya pembeli itu nunjuk sesuatu enggak? Pembeli itu memaksudkan sesuatu yang spesifik atau tidak. Kalau tidak, maka dia faham maksudnya adalah barang yang semisal. Ini ada pembahasannya sendiri nanti, yang barang semisal. Bai'us salam namanya. Baik, kita masuk ke yang poin nomor 7. Ya. Poin nomor 7 yaitu bai'ul mabi'i qabla qabdihi. Jual beli barang yang belum diterima. Ya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Qala Ibnu Abbas wa ahsibu kulla syai'in bimanzilatit ta'am. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beli makanan, maka janganlah ia menjual sampai ia menerimanya. Ibnu Abbas mengatakan, saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan makanan. Maksudnya ini berlaku nggak cuma untuk makanan saja. Semua hal yang dibeli itu harus sampai dulu kepada orangnya. Ya, jangan kita beli sesuatu, barangnya belum sampai ke kita, kita sudah jual sesuatu itu lagi ke orang lain. Ya, contoh, orang dia jual beras. Dia punya gudang beras lah. Tapi di gudangnya saat itu hanya 100 kilo. Hanya 100 kilo. Ada orang, saya mau beli, butuh berapa? 200 kilo. Oh, ada. Bayar mana? Dia bilang ada karena dia yakin, saya meskipun cuma punya 100 kilo di gudang, tapi saya punya tempat saya ngambil pasti ada lebih banyak lagi. Dan pasti aman stoknya. Ya sudah, saya iyain aja dulu. Toh barangnya pasti ada kok. Padahal si pembeli taunya orang ini sudah punya 200. 200 kilo sudah ready di gudangnya. Saya beli 200, oh ya ada, bayar. Nah, setelah bayar baru dia ambil 100 dari gudangnya dia, terus ambil 100 dari tempat dia ngambil, baru kasih. Maka ini tidak boleh. Karena dia cuma punya 100 yang pertama. 100 kilogram yang kedua itu dia belum punya. Barangnya masih akan saya beli setelah ini. Padahal si pembeli taunya orang ini ya sudah punya 200. Nah, ini termasuk jual beli yang tidak belum ditangkap. Belum disampai ke dia. Atau malah bisa masuk ke jual beli sesuatu yang dia belum punya. Maka cara solusinya adalah, anggap saya butuh 200, oh saya baru punya 100. Coba saya tanyakan dulu ke tempat saya masuk ada apa enggak. Oh ada 100 kilo, Bu ada 100 kilo misalkan. Jadi ibu ini sudah tahu, oh bapaknya ini cuma punya 100 kilo di gudang, 100 kilonya lagi nanti ngambil. Oke boleh. Apakah sudah sah? Belum sah. Dia harus utus karyawannya dia, terima akad di gudang tempat dia ngambil dulu. Jadi sudah diterima sebagai wakil. Enggak harus bosnya yang nerima. Berasnya belum harus sampai ke gudangnya dia, enggak mesti. Anggap, oh 100, sebentar Bu. Tunggu dulu. Karyawannya pergi ke tempat ngambil. Bu, saya beli 100 kilo. Oke, diterima, sudah oke, sudah di tempat. Karyawan ini sudah mewakili bosnya menerima 100 kilo itu baru, Bu saya punya 200 kilo, monggo silakan dibayar. Nah ini boleh. Karena berasnya sudah diterima oleh yang jual. Meskipun belum benar-benar di depan mata, tidak masalah. Yang penting sudah ada wakilnya di sana. Jadi intinya jual beli barangnya sebelum dijual harus sudah kita pegang. Ya, harus sudah kita terima. Kalau kita tidak bisa nerima, maka kita pakai wakil. Nah, kita pakai wakil. Ya wakil gampang, siapa? Kamu jadi wakil saya ya. Terima dulu barangnya. Saya mau jual ke orang ini, tapi saya harus diterima dulu barangnya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita terima. Ya contoh sederhananya beginilah. Kita pesan Gojek.
nasi goreng. Ya. Pas Gojeknya masih OTW, ternyata kita dapat nasi goreng dari orang lain gratis, ya sudah tak makan. Saya utuh nasi goreng yang OTW Gojek ini masih utuh. Terus, aduh, eman-eman, kamu mau nggak beli nasi gorengku? Wes, nggak usah tak naikin harganya, harga sama wes. Ya wes, oke, nggak apa-apa, aku sekarang lagi lapar. Dia bayar. Itu termasuk jual beli barang yang belum ditangkap. Gojeknya sih melaku, dia belum nerima barangnya. Ya, maka solusinya gimana? Biar datang dulu. Ya, biar datang dulu. Mau beli nasi goreng ini enggak? Ya. Sederhana wong ngono tok we kok. Kan dilunkas teko ya. Kalau soal syariat kita tidak pakai perasaan, ya. Kalau sudah soal syariat hukum boleh atau tidak, itu kita tidak pakai perasaan. Ya. Syariat melihat boleh atau tidak itu dari dalilnya. Karena kalau pakai perasaan orang beda-beda. Ya. Tapi kalau soal boleh atau tidak harus pakai dalil, pakai syariat. Sepahit apapun itu kita harus sampaikan. Ya. Kita harus sampaikan. Jangan berlindung di balik kata, masa sih Allah sejahat itu? Allah kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yes. Ini namanya mempermainkan nama Allah. Ya. Saya jadi teringat tentang ya video orang yang ya orang tuanya tidak muslim. Orang tuanya sangat baik mendidik dia, tidak pernah jahat. Tapi orang tuanya kafir, meninggal. Ya sudah, kalau orang tua meninggal di atas kafir, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, doain nggak boleh. Sedekah atas nama dia tidak boleh. Wakaf atas nama dia tidak boleh. Istighfar untuk meminta ampun tahu dosa-dosanya tidak boleh. Ya. Nah ini kalau kita ngomong ini ke orang anak yang ditinggalkan. Ya kalau pakai perasaan, kasihan sekali. Pasti dia pengen membalas orang tua yang sudah sangat baik mendidiknya, cuman nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Aduh kasihan. Ya sudahlah, saya pakai jawaban lain lah. Saya beretorika. Insya Allah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu kan tertulis teori di atas kertas saja. Kita nggak tahu nanti di mana. Yes, nggak boleh. Dari siapa? Ya Allah sendiri yang bilang kok. Ketika Nabi di hadapan Abu Thalib akhirnya meninggal di atas agama kakek nenek moyangnya. Ya. Nabi Muhammad mengatakan dalam Al-Quran, saya akan beristighfar untukmu. Allah langsung tegur, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang muslim beristighfar atas orang tuanya yang kafir. Ya. Maka kalau sudah pakai itu tidak pakai perasaan. Ya. Karena kalau pakai perasaan, yes, setiap orang perasaan beda-beda. Berat memang, ya. Saya jadi teringat juga Syekh Saleh Al-Fauzan itu pernah ditanya. Beliau kan punya acara yang fatwa itu. Seorang wanita nelpon, Syekh, suami saya meninggal tapi dulu malas sholat. Apakah boleh anak-anaknya beramal atau bersedekah atau berumroh untuk nama bapaknya? Syekh Saleh Fauzan tanya lagi. Malas sholat atau tidak sholat? Malas. Malasnya mengundur-undur waktu atau tidak sama sekali? Dicecer terus, ditanya terus. Malas ini. Tidak sholatnya masih sholat atau jarang sholat? Tidak sholat ya. Tanya terus. Pokoknya Syekh Fauzan beberapa menit itu nanya terus karena ini perkara berat tidak sholat itu. Pokoknya intinya ditanya, dicecer terus akhirnya intinya ya suaminya tidak sholat wis. Karena malas. Bukan karena mengingkari, karena malas. Tapi sangat malas itu dijaga terus. Setelah nanya itu sekian, terus Syekh Saleh menjawab, fahadza la yustaghfaru anhu. Ya, kalau sudah begitu kondisinya ya nggak bisa. Anak-anaknya nggak bisa beristighfar meminta ampun untuk bapaknya. Bapaknya sudah terhitung melakukan kekufuran, kafir. Karena meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, terus menerus. Ya. Perkara berat. Ya. Kalau pakai perasaan, aduh
Kasihan sekali. Ya. Seorang istri yang sampai dia bertanya itu kan berarti dia masih ada harapan. Sampai dia menanyakan itu kan masih ada harapan, barangkali boleh anak-anak ini untuk beristighfar atau beramal sedekah zakat untuk atas nama ayahnya. Maka tidak bisa pakai perasaan, ya. Berat memang. Tapi ya itulah. Itu bentuk keadilan sebenarnya. Karena kalau pakai perasaan tidak ada patokannya. Jadi intinya kita kembali ke pembahasan, tidak bisa jual beli barang yang belum diterima. Meskipun itu hal sepele tidak boleh. Ya, di dalam syariat tidak boleh. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8 yaitu al-bai'u ala bai'i akhihi, jual beli di atas pembelian saudaranya. Ya, beli di atas pembelian saudaranya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian di antara kamu membeli di atas pembelian orang lain. Muttafaqun alaih. Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasumul muslim ala saumi akhihi. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Nah, beli barang yang sudah dibeli teman, dibeli orang, itu tidak boleh. Contoh, orang jual motor lah. Oh, ini motor terbaru ini. Orang Solo ki belum ada yang punya motor ini, keluaran terbaru ini. Ya. Motor Matic Ninja. Anggaplah enek. Meskipun katanya ada. Motor Matic Ninja sak Solo Raya rene sing duwe iki. Tak jual ke kamu 40 juta saja. Oke? Deal 40 juta. Datang orang lain. Wih. Katanya kamu punya Matic Ninja. Iya. Berapa? Wah, sudah saya jual kemarin. Jual berapa ke orang? 40. Tak beli 50. Aduh. Enak iki. Untung iki aku nek ngedole sing ke yang kedua iki. Ya wis ning awakmu wae. Nanti orang pertama tak bilang, "Oh, barangnya ternyata wis ngene. Haram. Tidak boleh. Ya. Karena orang itu pertama dia sudah menjual dan fix akadnya ke orang pertama meskipun belum terima uang. Karena akad itu dihitung sah, enggak mesti uangnya sudah ada. Jadi akad jual beli, dihitung akad, itu bukan pas menyerahkan uang. Tapi ketika saya setuju, kamu setuju, oh sudah, kita sudah akad ini. Meskipun uangnya belum. Uangnya beberapa detik lagi akan kita bayarkan. Saya lagi keluarin dari saku, atau tak keluarin dari mobil dulu. Ambil dompet. Sudah akad, sudah. Ya. Nah, ini bentuk amanahnya pembeli. Ya. Maka tidak boleh. Ya. Kalau kita tahu itu, dia sudah beli segini. Ya. Tapi kalau belum, misalkan masih nawar misalkan, ya, nawar di tempat, belum fix dibeli, tak jual ini 40, terus ini 38 lah, 39 lah, itu belum ada akadnya. Tapi kalau sudah akad, ya, oke fix segini ya, oke. Datang, wah, aduh, padahal tadi kalau kamu jual ke aku dulu tak beli pakai harga teman, nggak pakai nawar saya, waduh, ya wis lah. Saya tak bilang ternyata sudah laku duluan. Nah, pertanyaannya sekarang, sah apa enggak? Jual beli di atas pembelian orang ini, jual belinya sah apa tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, sah, tapi berdosa. Sah, tapi berdosa. Yang berdosa siapa? Penjual sama pembeli kedua. Ya, itu yang dosa. Yang pembeli pertama yang enggak dosa, orang itu sudah enggak dapat barang yang untuk dosa, ya enggak dosa dia. Terus pendapat yang kedua mengatakan tidak sah, harus dikembalikan. Pembeli kedua harus kembaliin barangnya dan penjual ini harus mefiniskan akadnya dengan pembeli pertama dengan harga yang sudah disepakati pertama. Ya. Maka ini tidak boleh. Maka ini juga membeli di atas pembelian saudara ini juga berlaku di akad perempuan, khitbah. Ya.
Mengkhidbah seorang wanita yang sudah dikhidbah saudaranya tidak boleh, ya. Wis di booking terus malah koncone. Tidak boleh, ya. Apalagi sudah benar-benar dikhidbah dan sudah diterima. Oke, ini jadi jual beli atas beli sesuatu barang padahal temannya sudah beli, maka tidak boleh. Dia sudah beli, rezekinya dia. Meskipun kita mampu beli di atas harganya yang dia beli. Baik, kita masuk ke nomor 9. Bai'ul inah, jual beli inah. Apa ini jual beli secara inah ini? Ya. Bai'ul inah itu an yabi'a syai'an min ghairihi bi thamanin muajjal wa yusallimuhu ilal mushtari. Bai'ul inah ini ada orang A penjual, pembeli orang B. Orang A jual barang ke B, contoh motor lah. Saya jual motor ke kamu, motor Vario, 10 juta, oke. Dicicil 10 bulan, setiap bulan 1 juta, oke. Gak apa-apa, 10 juta, 10 bulan. Thumma, kemudian, yashtarihi qabla qabdi thaman bithamani naqdin aqalli min dhalikal qadar. Nah, setelah sudah, 10 bulan ya, 10 juta, oke. Setelah itu, si pemilik Vario yang pertama, yang jual, bilang lagi ke pembeli, oke, sekarang tak beli lagi Vario yang barusan kamu beli, dengan harga 8 juta. Si B beli ke A 10 juta, nyicil 10 bulan, belum selesai cicilannya, atau malah belum mulai cicilannya, si A langsung beli lagi barang yang sama ke B, tak tuku meneh barangku tapi 8 juta. Cash. Bukan ini, cash, tak kasih cash. Nah, dikasih. Berarti kalau dengan skema seperti ini, si B masih ngutang. Si B masih harus mengembalikan 2 juta. Ya. Kan tadi si B masih harus menyaur 10 juta ke A selama 10 bulan. Ternyata barangnya langsung dibeli lagi sama si A. 8 juta cash, oke. Tapi kan saya masih harus melunasi 2 juta ke kamu. Nah, ini tidak boleh karena ini riba yang dimainkan. Kan kalau minjem uang nambah kan nggak boleh. Saya ngutang 8 juta, balikinnya 10 juta, bayarnya 10 bulan. Oke, itu jelas ribanya. Karena minjem 8 kembali 10, lebihan 2 juta. Waduh, oke gini aja. Saya nggak mau yang haram tapi pakai trik seperti ini. Saya ada motor, tak jual ke kamu 30 juta. Kamu kan butuh uang 30 juta kan? Oke. Tapi setelah ini saya beli langsung dari kamu 28 juta. Selisihnya 2 juta, dia harus kembalikan ke saya 2 juta, sama saja. Itu seperti riba tapi berkhilah dengan riba. Ya. Kita baca dulu. Yang dimaksud jual beli secara inah adalah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo. Lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli. Kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima. Belum lunas sudah dibeli lagi dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualnya tadi. Jadi ini tuh kayak minjem duit jadinya. Oh, kamu mau 10 juta, tapi kalau saya maunya dibalikin 15 juta, wah riba nanti. Oh, bisa nggak riba? Gimana? Motor ini tak jual ke kamu. Oke. Kamu butuhnya 10 juta kan? Oke, tak jual 10 juta. Ya. Atau kamu butuh 10 juta kan? Oke, tapi saya maunya 15 juta, tak jual 15 juta. Sudah, langsung saya beli lagi. Motornya belum lunas 15 jutanya, langsung saya beli lagi, tapi saya belinya 10 juta. 10 juta cash. Sekarang, kamu sudah punya 10 juta kan yang kamu mau pinjem tadi, ya sudah itu, pakai 10 jutanya. Tapi cicilanmu ke saya belum selesai, 10 bulan 15 juta. Jadi intinya, baikul inah ini orang berkhilah dengan syariat. Ya, biar bisa minjem ngasih bunga ke orang, dia pakai embel-embel barang yang dijual. Maka ini tidak boleh.
An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu berjual beli secara inah dan memegangi ekor-ekor sapi dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan atas kamu kehinaan. Dia tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu. Jadi intinya bayul ina ini, orang berkhilah dengan syariat biar dia bisa menerapkan bunga. Ya. Saya jual ke kamu 10 juta, nanti saya langsung beli lagi seharga 8 juta. Padahal belum lunas. Maka inah hanya berlaku kalau yang beli orang yang jual pertama. Kalau yang beli orang lain tidak berlaku inah. Contoh, saya menjual motor ke B. Tak jual 10 juta, 10 bulan cicilan 1 juta per bulan. Oke. Ternyata si B di tengah-tengah, aduh. Gak kuat ngangsur iki kowe. Ya wis lah, tak dol meneh motore. Jadi si B belum lunas ke saya. Tapi dia sudah jual lagi, tapi jualnya bukan ke saya. Jual ke si C. Tak jual lah. Berapa? Wes tak jual 8 juta lah. Cuman buat ngelunasin, soalnya sudah dicicil 2 bulan ke saya. Sudah 2 juta ke saya. Sudah 2 juta. Setelah itu saya nggak jadi nyicil 10 bulan ya, ini saya bisa bayar cash, tak bayar langsung. Maka ini tidak apa-apa. Ya, karena dia jualinnya lagi bukan ke pembeli pertama. Dia jualinya ke orang lain. Dan apakah orang kalau akad pertamanya jual belinya cicilan per bulan, terus ternyata di tengah-tengah dia melunasi, boleh apa tidak? Boleh. Asalkan lunasinya harga yang sama. Ya. Kan kalau di bank kalau nggak salah, kalau ngelunasi sebelum waktu malah kena ini, malah kena penalti kan. Nggak boleh ngelunasi dulu. Aku duit langsung tak lunasi, ora oleh. Tetap kudu nyicil. Piung duit. Nah, yang boleh, anggap saya sudah nyicil 2 bulan 2 juta, kurang 8, tak jual dulu motornya dapat 8 juta, atau malah dia bisa dapat 9 juta biar punjul 1 juta, ya sudah 8 juta, masih 8 bulan kan, wes tak lunasi sekarang 8 juta. Itu boleh. Ya. Malah biasanya kalau yang baik si penjual ini ngasih diskon, kamu nggak jadi, berarti hitungannya kamu nggak jadi cicil 10 bulan ini, cicil 3 bulan. Bulan ke-1 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 8 juta. Tak kasih diskon sedikit. Kalau diskonnya datang dari kita, datang dari penjual, tidak menjadi syarat, maka boleh. 8 juta, kasih 10 bulan, ya wes lah, ki gonen 200.000. Nyicil ngelunasi ke aku 7.800 saja. Enggak apa-apa. Tapi tidak boleh jadi syarat. Ya, tidak boleh jadi syarat. Misalkan 10 bulan, setiap bulan 1 juta ya, tapi kalau ternyata di tengah-tengah nanti sebelum bulan kelima, kamu bisa melunasinya, nanti tak kasih diskon. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya ada dua harga dalam satu jual beli. Nah, tidak boleh. Sudah, lunasi aja. Urusan nanti dikasih diskon apa tidak, itu urusan pembeli, itu urusan penjual. Nah, enggak dikasih diskon ya enggak masalah. Jadi kalau ainah, kalau beli jualnya ke orang lain tidak apa-apa. Anggap wis enggak kuat ngangsur, ternyata saya enggak terlalu butuh sama motor seperti ini. Saya butuh motor yang biasa wae lah. Enggak harus yang seharga ini. Udah jual, wis, Pak, tak lunasi, Pak, enggak usah nunggu 10 bulan. Saya langsung jual motornya kok. Oh gitu. Enggak apa-apa, ya wis. Ya. Jual saja enggak apa-apa. Ini bukan ainah. Inah itu kalau dibeli lagi. Dan hati-hati, inah juga bisa berlaku meskipun berlaku kalau dia punya wakil. Contoh, si A jual ke B, terus B jual ke C. C ini dealer, tapi dealer ini miliknya si A, ya podo ae, ya, nggak boleh, ya, karena itu dealernya si A, nggak boleh, ya, harus jual ke orang lain yang tidak ada hubungannya sama si A. Oke, Taib, itu yang nomor 9. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 10. Nomor 10 ini. Jual beli yang tidak diperbolehkan yang terakhir ini. Dan nomor 10 ini penulisnya memilih perkataan mazhab Hanafi.
Ya, bukan madhab jumhur ulama. Kita baca dulu. Jual beli bai'ul ajali bi ziyadatin fi tsaman, bai'ut taksid, jual beli kredit. Ya. Penulis mengatakan jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga cash ini menjamur di mana-mana. Praktik jual beli model ini dikenal bai' taksid, jual beli kredit. Ya, yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi menjual barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan dari tempo pelunasannya ini. Sebagai misal ada barang dijual secara kontan dengan harga 1.000 pound. Lalu kalau di kredit harganya jadi 1.200 pound, maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. Ini ulama berbeda pendapat, ya. Jumhur ulama mengatakan kredit dengan biaya yang lebih itu boleh. Tapi penulis memilih pendapat Imam Abu Hanifah yaitu tidak boleh. Maka yang jumhur ulama mengatakan boleh. Ya. Karena dalilnya penulis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW mengatakan man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasahuma awir riba. Barang siapa yang menjual dua harga dalam satu penjualan, maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba. Jadi penulis menganggap kalau ada orang bilang, saya jual cash mobil ini 100 juta, tapi kalau ada yang mau kredit jadi 150 juta selama 5 tahun. Ini enggak boleh karena dianggapnya ada dua harga. Padahal secara akad itu baru penawaran. Belum diakatin sama pembelinya. Jadi saya pribadi mengikut yang jumhur yang boleh ya. Karena jelas, kan jelas dia cuma bilang mobil kalau cash 100 juta, kalau cicil 5 tahun 150 juta. Kenapa kok boleh 50 juta? Karena sebagai kompensasi dari waktu yang lama untuk melunasinya. Kan waktu yang lama melunasi itu kan secara seharusnya kan dia butuh uang itu saat itu gitu loh. Maka ini tidak apa-apa. Ya, saya pribadi ke kaul jumhur jadi boleh. Anggap ya sebagaimana yang biasa kita temui ya, biasa di BMT itu. Jadi beli saya pengen ini ya sudah kalau cash gini tapi rata-rata orang ke BMT yo. Orang kalau sudah ke BMT ya berarti harap kredit. Nyapo cash neng BMT, yo langsung wae nih guys. Kredit. Kalau kredit ya sudah kalau kredit harganya sekian. Yang tidak boleh itu kalau belum jelas. Contoh, mentang-mentang ustadz yang datang. Ustadz datang terus, Ustadz mau beli mobil nih 100 juta cash, kalau antum mau kontan 5 tahun ya 150 juta lah. Oke tok. Oke, terus dibawa kuncinya bawa mulai. Belum jelas iki apa. Maka ini tidak boleh. Karena ustadz itu belum tahu ini jadinya cash apa kredit. Padahal mobilnya sudah dibawa pulang. Nah, ini enggak boleh. Ini maksudnya kegoror. Harus jelas dulu. Oke, saya ambil. Antum ambil yang mana, Ustaz? Kontan cash atau kredit? Oh, saya kredit aja 5 tahun. Oh, ya sudah. Berarti 150 juta harganya. Jelas. Tapi kalau enggak jelas, saya percaya sama Ustadz ini lah. Insya Allah dibayar. Saya percaya sama Ustadz ini jadi nyantai lah dia bayarnya cash atau kredit terserah. Ya enggak boleh. Namanya jual beli harus jelas harganya. Ya. Sama kemarin kita bahas juga bai'ul gharar itu jual beli misalkan. Oh, saya beli sepeda ini. Pak, sepeda antum enggak kepake ini di rumah. Sudah saya beli aja, bawa. Tak bawa dulu ya nanti tak bayar bulan depan. Iya, bawa. Bawa ki piro? Belum jelas harganya. Ya. Aduh, pekewo nek kalau menyebut harga enggak enakan. Ya enggak, sebutkan saja. 1 juta ambil Pak. Nah, jangan yang belum jelas. Gampang lah kita bicarakan nanti yang penting akad dulu. Enggak, itu goror namanya. Tidak jelas. Jadi intinya jual beli berjangka waktu dengan penambahan boleh. Ya. Misalkan kalau cash sekian, kalau kredit jadinya sekian. Itu tidak apa-apa. Yang penting harus jelas di awal. Sudah Isya 1 menit lagi ya. Insya Allah itu pembahasan kita pada malam hari ini. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita masuk ke barang yang tidak boleh diperjualbelikan ya.
Ya, dengan ini insya Allah kita sudah mengakhiri subbab tentang jual beli yang dilarang. Intinya secara umum jual beli yang dilarang itu mayoritasnya ketika dia dibangun di atas kaedah goror. Tidak jelas. Apa itu? Tidak jelas di semua hal. Tidak jelas di harga, tidak jelas di barang, tidak jelas di akad, tidak jelas di apapun. Itu masuk ke goror yang tidak diperbolehkan. Kecuali gorornya, goror yang sepele. Goror yang sepele maka nggak apa-apa. Atau goror yang sangat sulit untuk ditidak gororin. Contoh, jual kayak makan all you can eat itu loh. All you can eat 200.000, makan 1 jam sepuasnya terserah ngambilnya. Lah ini kan goror. Bisa jadi saya lebih untung dari penjual, bisa jadi dia yang untung karena perut saya sudah keburu penuh padahal makanan yang saya ambil baru seharga 100.000. Atau bisa jadi sing mangane akeh budget yang dia makan sudah 300.000 misalkan. Maka ulama berbeda pendapat, ada yang bilang all you can eat haram, cuman yang saya ambil pendapat boleh karena mayoritas orang yang pakai all you can eat itu dia sudah tahu berapa kira-kira orang tuh ngambil seberapa, segitu-gitu aja. Ya tergantung menunya, misalkan dia all you can eat yang sini yo piro 300, 100, 130 ya. Iku oleh ngambil daging terus ya. Nek all you can sing 70.000 ya ada. Isine paling ya all you can eat nasi padang paling. Bayam lah. Pasti penjualnya gak mungkin dia jual segitu itu dengan sedekah gitu. Gak mungkin, pasti dia tahu rata-rata saya segini sudah untung. Ya. Dan orang yang beli juga segini saya ya untung gak untung lah, itu gak apa-apa. Ya, karena sepele. Kemudian goror yang boleh juga adalah kalau gorornya tidak mungkin. Contoh jual beli mobil, mobilnya masih bagus Pak ini. Masa masih bagus? Coba ya tak cek dulu ya bagian dalam tangki bensinnya. Piye yang dulu tangki bensin bagian dalam. Karatan apa enggak, ada bocor, ada lecet, apa gimana ngeceknya? Ya, itu sangat menyulitkan. Atau jual beli rumah, ini rumah bagus pondasinya sudah ceker ayam bisa lantai 2. Masa sih saya mau lihat pondasinya dulu digali sih? Ya enggak bisa. Ya. Cukup kita percaya dengan itu ya sudah. Meskipun di mata kita belum jelas sih kita tenanan pora, tapi cukup dia menjelaskan dia sudah jujur ya sudah cukup. Ada ketidakjelasan memang ada, cuman itu ketidakjelasan yang sulit untuk diungkapkan, maka boleh. Tapi kalau ketidakjelasannya itu bukan karena sulit diungkapkan atau bukan hal sepele, maka ini tidak boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus berhati-hati dengan jual beli yang kita lakukan sehari-hari. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.